tadi Yang nanya ngobrol. Alvin itu. Oh iya. Kenapa hilang orangnya? Alvin itu ke situ Pak, di ruang tamu Bapak. Di ruang tamu? Iya. Kamu yang ngusir tadi? Enggak, karena di sini mau ditempatin sama tamu Bapak yang baru. Saya kan masih ngobrol sama Alvin. Nanti ngobrol lagi bareng-bareng, abis ngobrol sama tamu penting Bapak. Emang ini penting banget tamu? Enggak banget sih Pak. Ya kalau nggak banget nggak usah lah. Tapi harus ketemu, udah di calling Pak. Emang penting banget? Gitu deh Pak, tapi saya suka sama yang ini sih dibanding sama yang lain Pak. Oh gitu. Ini Siapa? kasih tepuk tangan yang meriah ya, ini orang penting. Iya, iya. Jadwal padat. Bolak-balik, 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 sampai gumoh. Tepuk tangan tuh. Ustadz Wijayanto. Ustadz, apa kabar? Aman, terkendali, sehat 86. Maaf. Ya. Ustadz itu kan banyak di Indonesia ya. Memang, Bapak betul, Ustadz itu banyak di Indonesia, Pak. Nah, kenapa harus beliau terus gitu? Pertama salam dari Alvin. Ya, Alvin ketemu katanya istrinya baru hamil. Oh iya. Masih lumayan, dia punya istri dan bisa hamil. Ya, Kan mau makasih. hadir. Duduk yuk. Iya, Yuk, iya, duduk iya, ya, duduk. Ada dua kesalahan. Saya pikir saya di sini sudah bagian dari tuan rumah. Masih tamu juga ya. Enggak, udah, cuman kita lagi pikirin apa namanya. Oh, Maksudnya, gitu ya. Pak Ustadz tuh siapanya kita gitu, Iya, Pak. Kan makanya kita harus punya pikirin. orang Kan Ustadz ada intel. di sini terus. Jadi Ustadz ini sebagai apa? Pendongkrak rating. Bener, Ustadz. Penasihat hukum. Saya ngobrol dulu sebentar. Ya. Nanti siapin ongkos buat pulang. Iya. Buat Pak Ustadz. Iya, iya. Silakan. Ya, doanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Setan dong, Pak. Bukan, biar Auzubillahi tidak. minasyaitonirrajim. Iya, biar obrolan kita tidak tergoda oleh setan nanti maksud Oh, saya. iya, iya, iya. Oke Ustadz Ya. Wijayanto, saya mau langsung tanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang nikah muda? Pertama, nikah itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Sampai dikatakan an-nikahu sunnati, kata Nabi, nikah itu adalah sunnah. Siapa yang membenci sunnah Nabi, maka sesungguhnya dia tidak termasukkan pada golongan Nabi. Artinya nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Saya pikir relatif. Pertama bahwa nikah di awal itu, nikah itu disegerakan. Tapi jangan tergesa-gesa. Karena pesan moralnya dalam surat An-Nur ayat 32 itu ditegaskan, nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu yang sudah layak. Yang sudah layak. Yang sudah layak. Tentu layak itu dalam quote and quote ya, layak pada fisiknya, layak kepada macam-macamnya. Artinya finansial dan yang lain-lain, tetapi jangan terlalu terfokus takut nikah karena nggak ada rezeki. Saya mau tanya, Ya. kalau nikah muda itu resikonya gimana, kan labil, nanti bisa cerai dan sebagainya. Tapi saya nggak jadi nanya lah, ntar kena lagi ya. Ya bukan apa-apa. Nggak, Betul juga. Enggak, saya mau nanya ini, nikah muda ini sekarang ada definisinya muda gimana? Karena di sini ada usia 13 tahun nikah sama 10 tahun. Yang penting sudah balik ukurannya. Balik itu kalau dia sudah karena Imam Malik itu salah satu madhab besar itu ketika melihat anaknya itu mimpi basah, loh ngapain kamu mandi besar? Semalam saya mimpi basah. Terus besoknya langsung dilamarkan. Langsung dilamar. Iya. Usia berapa itu? Tahu? Di usia orang pertama kali mimpi basah saya nggak tahu, sekitar ya 14-15. Nah ini 10 tahun loh. Ya, saya pikir dalam konteks yang belum dewasa itu. Belum saya dewasa pikir, ini ya. ya. Oke. Kalau Ustadz sendiri punya anak, terus anaknya mau menikah muda setelah mimpi basah. Itu gimana? pengandian ya nggak mungkin karena anak saya sudah sekarang usianya masuk kuliah, jadi tidak mungkin. Kalau anaknya masih jadi mungkin. Itu. Iya. Tapi betul karena kalau orang itu menunda nikah itu mengakumulasi dosa. Nah itu yang dimaksudkan. Kenapa nikah itu disegerakan? Tetapi juga jangan tergesa-gesa. Asal siap Iya, ya, asal siap dan siap ini Betul, betul. kumulatifnya banyak sekali. Betul, Siap betul, itu ya. apa? Oke baik. Saya akan buka pertanyaan buat dua penonton yang ada di studio, langsung bertanya dengan Ustadz Wijayanto ya. Jangan harap dijawab tapi silakan bertanya aja. Usaha lah tanya sama Ustadz. Silakan. Mana ada orangnya? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansa. Saya dari SMK Persatuan Umat Islam Kuningan. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih. Ya.
apa sih Pak keutamaan kita sebagai umat Islam dalam menjaga perkataan, pembicaraan, dan juga pendengaran, bahkan tingkah laku kita Pak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin barangkali itu saja Pak yang saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya boleh tanya, itu lu apalin sejak kapan nanya kayak begitu? Luar biasa lo cara bertanyanya lo. Iya, runtut banget. Iya, Belum berangkat aja udah itu. Betul, Anda pasti lupa kan dia nanya apa? Iya. Tapi penting apa? Salamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Satu, apa yang di antara dua bibir. Apa itu? Makanan, minuman, dan perkataan. Kalau bisa mengerin semenit apa yang di dua bibir. Karena orang itu kalau kena pisau, 3 hari sembuh. Tapi kalau sudah diucapkan dengan kata-kata, itu luar biasa. Dari kata-kata ini pun juga akan menjauhkan hati seseorang, hubungan menjadi rentang. Kalau hanya kesenggol sedikit, sakit, sembuh 5 hari. Tetapi kalau dengan kata-kata, itu menjauhkan hati. Makanya orang marah itu dijauhkan hatinya. Maka orang marah pasti bentak. Padahal dekat. Makanya jangan heran, satu lidah ada satu kesalahan saja, itu menjadi heboh nasional. Karena lidah. Yang kedua, selamatnya manusia adalah dari apa yang ada di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha itu? Yaitu kehormatan. Maka diselamatkan dengan nikah. Oke. Nah, jadi kata Nabi, hati-hati di dalam lidahmu, karena dalam lidah bisa mensurgakan, dalam lidah bisa menerakakan seseorang. Dari lidah bisa menyelamatkan, dari lidah mengangkat banyak orang, hanya dengan ucapan bisa menggalang dana. Masya Allah waktu itu kita masih ingat, waktu yang sekian, hanya 1 kali tayangan bisa menjadi 700 juta. Tapi juga dari 1 tayangan bisa menjadi bencana masalah yang luar biasa. Luar biasa. Sampai di Bredel sekarang nggak boleh tayang lagi. Dari hanya 1 lidah tayangan itu. Bukan Artinya saya. apa? Enggak di sini, di tetangga. Oh, iya. Oke, tapi prinsipnya adalah inilah pentingnya menjaga lisan, menjaga lidah. Maka hati-hati kata Nabi Dalam berkata. dalam berkata. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Abi minta kertas HVS, tulis di depan saya. Tulis di depan saya kayak gini ya, Sudi. Alvin, apakah kamu mau menikah? Tanggal 6 Agustus 2016. Ada tanggal. Iya, langsung ditembak tanggal. Itu 2 bulan sebelum pernikahan.